Selamat siang para sobat-sobat yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sobat, jadi belakangan ini kalau kita lihat media sosial banyak sekali tokoh-tokoh ya. Ya itu aja tokoh-tokohnya yang muncul terus inten dan menawarkan ayam. Nah, tokoh yang sering muncul adalah dua tokoh yang memang sering senggol-senggolan ya. Satunya adalah Antoni Putra Martadipura dan Tarno MDN gitu kan, yang sekarang kayaknya udah berhenti ya acara senggol-senggolannya, tapi yang jelas mereka intent untuk memunculkan tampil di media sosial untuk ya menawarkan ayam koleksi mereka ya teman-teman. Yang jelas yang paling sering muncul saat ini, yang paling wow adalah Tarno MDN. Tarno MDN saat ini beberapa kali muncul dan menawarkan ayam-ayam koleksinya ya, atau koleksi tempat dia bekerja lah gitu kan, karena memang setelah beberapa waktu akhirnya kita semua sepertinya paham bahwasanya si Tarno ini ya sekadar seorang karyawan ataupun pegawai yang bekerja di atau mengabdi kepada MDN Farm di Aceh ya teman-teman. Sepertinya seperti itu sih ya. Dulunya saya juga kaget karena memang pertama kali munculnya Tarno MDN ini saya pikir seorang konglomerat atau seorang juragan besar ya, tapi ketika kita lihat kemudian dalam perjalanannya gitu kan, acara senggol-senggolan dengan Antoni Putra Martadipura ya, akhirnya kita semua tahu kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas saat ini memang wow sekali ayam-ayam koleksi Tarno, yang kabarnya memang ayam-ayam terah jawara dari Thailand gitu tuh terus gitu. Tapi ya sebenarnya ini sangat yang membanggakan untuk kita semua ya teman-teman, karena memang kemudian di tempat kita ada yang ternak ayam-ayam kelas juara ya, bahkan katanya juga ada peternak dari Thailand yang terkenal juga mau beli koleksinya si Tarno MDN ini. Ini sesuatu yang sangat mengembirakan, membanggakan kita semua jika itu benar adanya seperti itu gitu kan. Belum lagi kan Tarno koleksinya tuh macam-macam lah, ada yang namanya Golden Horse, pokoknya nama-namanya keren semua teman-teman. Tapi memang kemudian banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Biasanya kalau orang yang pembeli yang menengah ke atas itu ya salah satunya yang betul-betul penghobi kompetisi, biasanya yang ditanya satu gitu. Nggak merek-merekan, nggak sejarah keturunan, dia pengennya tahu mana sih gitu kan, pola dan kinerjanya seperti apa gitu kan. Biasanya terhubung dengan dikoneksikan dengan akun Telegram ya. Kalau ini kan nggak ada yang ngerti gitu kan. Dan sepertinya ya kalau yang seperti itu ya sepertinya responnya juga negatif ya, kurang responnya dari para pencinta perayaman di negeri kita gitu kan. Yang dibutuhkan adalah seperti itu, apalagi kalau kita lihat rekam jejaknya. Terakhir itu kita lihat ya, si Tarno ini kan memang kemudian muncul di video-video di YouTube, dia lagi berada di Buriram, sebuah hotel di Buriram di Aceh, di Aceh di Thailand ya teman-teman, sedang mempersiapkan ayamnya untuk kompetisi di sana gitu kan. Biasanya dilanjut gitu kan, oh ini akhirnya ini kemarin hasilnya seperti apa teman-teman. Kalau mau lihat proses perjalanannya kompetisinya seperti apa, silahkan lihat di Telegram atau apa, terlepas kalah atau menang. Tapi ini ya nggak ada kabarnya gitu kan, nggak ada kabarnya, tahu-tahu munculnya saya pikir mau mengabarkan tentang prestasi ataupun perjalanannya kompetisinya di Thailand, di Buriram tersebut, tapi tawarkan ayam ya, yang kabarnya namanya Golden Horse atau apa gitu kan. Ya yang seperti inilah yang kemudian jangan salahkan kita semua para penghobi, pecinta ataupun netizen perayaman kalau kemudian mulai bertanya-tanya, mulai kemudian pikiran kita itu liar kemana-mana, apa betul nih gitu kan, si statementnya Antoni dulu apa betul gitu kan. Ya mungkin gitu kan, karena memang kemudian banyak yang sisi-sisi yang ya membuat ruang-ruang tanda tanya buat penghobi perayaman teman-teman.
dengan perjalannya si Tarno ini. Yang jelas tuh kan saat ini dia intent kan mengeluarkan video-video terus di YouTube ya teman-teman, dan semua itu dalam pengamatan para penghobi. Nah, namanya juga sudah menganggap mereka tokoh gitu kan. Wajar kalau kemudian kita bertanya-tanya dan coba melihat gitu kan fakta-fakta, karena yang dibutuhkan seorang yang hobi sekarang adalah bukan lagi cerita ya, bukan dongeng gitu kan. Udah nggak heran sekarang kita nggak butuh dongeng, cerita-cerita ya seperti Sun Gokong atau apa. Yang kita butuhkan ini adalah fakta gitu. Fakta itu ya kalau kita lihat kemudian kemarin, oh ini Codet Farm nih di Kargo di Bali, pada nonton gitu kan di media sosial, kita lihat gitu ketemu farm dari Manado. Wah itu yang kayak gitu ya. Wah ini kemudian transaksi dibeli bos Mas Bian atau apa laku segini, itu kan keren gitu kan. Kita semua bisa nonton gitu kan, ada pembuktian, bukan terus dongeng cerita rakyat segala macam kayak gini yang kemudian memang ya itulah teman-teman timbul tanda tanya. Dan saya pikir kita saat ini ya nggak perlulah kita semua kemudian paket ternganga-nganga sama yang namanya impor, yang namanya siapa gitu kan, si ini si itu si ini. Ya udah, yang penting tuh bocorannya gitu kan, bocorannya. Oh ini John Jones, wah dia main ground fighternya bagus, atas bagus. Oh ini si Kamzat Simaev main groundnya bahaya. Nah ini kan seperti itu, nggak cuma cerita gitu kan, nggak cuma ini ditampilkan lah gitu kan. Saya pikir yang terbaik ya salah satunya ditampilkan gitu kan. Dia kan banyak bercerita begini begitu, begini si ini si itu gitu kan, saya sama ini sama si itu, mbok ya ditampilkan gitu kan, kehebatan koleksinya gitu kan. Nah untuk teman-teman ya benang merahnya kemudian kita bisa ambil ya. Saat ini memang kemudian karena persaingan di jual beli ayam ya wajar kalau kemudian banyak pedagang ayam gitu kan, front office mereka gitu, pintu depannya adalah salah satunya marketing dengan berbagai macam lah. Ada yang cerita ini 1 tahun pialanya sampai 1 truk gitu kan, pialanya sampai 1 mobil, ya macam-macam lah gitu kan. Nanti ada yang menunjukkan apa sertifikat, kalau beli dari saya ini dapat sertifikat gitu kan. Kita sebetulnya kalau penghobi perayaman nggak butuh itu, yang kita butuhkan adalah ya kualitas gitu kan, itu aja. Jadi nggak perlu kemudian heran, itulah kemudian wajah depan daripada dunia perayaman di tempat kita. Ya jelas memang paling realistis adalah kemudian kita melihat transaksi-transaksi yang ada kemudian via Telegram ya teman-teman. Artinya saat ini juga banyak kok yang lokalan-lokalan gitu kan, yang skala rumahan tuh banyak teman-teman. Skala rumahan tuh saya mengenal banyak teman-teman yang skala rumahan tuh udah lain-lain Ninja Samurai, lain-lain dulu gitu, manedeng segala macam gitu kan. Ya kalaupun sekarang Thailand ada yang baru namanya Billy atau kemudian apalagi Jackson ya, asalnya dari mana ya, mungkin turun-turunan ayam yang dulu juga koi-koinya, cuman mereka pintar namanya diganti-ganti, mereknya baru lagi ya, seakan-akan belum ada di sini gitu kan. Kalau teman-teman diceritain ini turunannya manedeng, turunannya Black Swan gitu kan, ya mungkin udah ada yang punya tetangga saya gitu kan, jadi kurang grace gitu kan. Tapi kalau dibilangin ini namanya Billy sama Jackson, apalagi itu namanya White King, ya paling mungkin ayamnya turun-turunan yang dulu gitu kan. Di sini pun koi juga udah banyak kan, jenis-jenis koi, bahkan mungkin lebih lengkap ya di tempat kita ini kan gitu kan, lebih lengkap saya pikir dengan luas negaranya yang terus penghobi ayamnya juga yang banyak gitu kan. Sebenarnya ayam itu komplit di tempat kita saat ini kan, koi, BK semuanya komplit di sini. Jadi sebetulnya tinggal kreativitas kita masing-masing, dan sebetulnya juga yang lokalan ada yang kita selektif, lihat kemudian videonya, tampilannya ya di Telegram segala macam. Ya lumayan loh teman-teman, betul. Itu lumayan, harganya juga lebih terjangkau, lebih realistis gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini ya, sekedar ngobrol-ngobrol santai, semoga menghibur teman-teman semua di rumah ya. Matur nuwun para sedulur-sedulurku.